Kita kan ngaku bahwa kita makhluk paling berarti lebih mulia dari sapi. Pagi kerja, siang istirahat makan, habis itu kerja lagi, sore pulang ke kandang, tidur, besok begitu. Bila perputaran dan siklus hidup kita hanya untuk begitu, fungsi akal ini kurang. Maka untuk apa Tuhan ciptakan dan hadirkan kita? Ini segala yang di jagat raya ini adalah instrumen untuk kita mengenal Allah. Bila timbul pertanyaan, dari mana kita kenal Tuhan? Jawabannya dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan biar dikenal oleh kita, diciptalah alam raya termasuk kita. Maka kita sadari adanya kita di jagat raya ini adalah wujud adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kita hanya media dan pelantara saja. Allah mampu mencipta manusia, ada ayah, ada ibu, itulah kita. Allah mampu mencipta manusia, ada ibu tanpa ada ayah, itulah Nabi Isa. Allah mampu mencipta manusia, ada ayah, tidak ada ibu, itulah Siti Hawa. Dia dari Nabi Adam, begitu. Dan Allah mampu mencipta manusia, enggak ada ayah, enggak ada ibu. Mampu enggak? Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Itulah, dan itu menunjukkan bukti dan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waddalilu ala dhalika wujudu hadhil makhluqati. Adapun dalil atas yang demikian itu sabitnya sifat wujud bagi Allah Ta'ala, yaitu adanya makhluk ini. Li'annahu law lam yakun mawjudan lakana ma'duman. Karena bahwasanya andai tidak ada oleh Allah, yaitu ada. Andai Allah tidak bersifat wujud, lakana ma'duman, niscaya ada oleh Allah ma'duman, yaitu tidak ada. Walau kana ma'duman, dan andai ada oleh Allah ma'duman, yaitu ketiadaan, sifatnya adam, lam yujad syai'un min hadhil makhluqat, maka tidak didapati sesuatu apapun daripada makhluk-makhluk ini. Idh kullu hadithin la budda lahu min muhdisin, karena tiap-tiap yang baharu itu tak dapat tidak baginya daripada yang membaharukan. Wal muhdisu la yakunu illa mawjudan, dan yang membaharukan itu tidak akan ada kecuali sifatnya mawjud, wujud. Fallahu mawjudun, maka adapun Allah mawjudun, yaitu ada, yakni sifatnya wujud. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi bahwa pertama-tama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Allah tentu ibadahnya tidak diterima.
sebab la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak sah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Yang namanya ibadah dari solat, puasa dan lain sebagainya pada hakikatnya adalah perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Dari sekian banyak sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang wajib kita tahu satu demi satu hanya 20 yang wajib kita tahu. Adapun sifat Allah jumlahnya banyak, tak terhingga, dan kita tidak diperintahkan mengetahui sesuatu yang tak terhingga. Yang wajib kita tahu satu demi satu yang dalilnya lengkap dari Al-Quran dan hadis adalah 20 sifat wajib Allah. Yang 20 ini yang nomor satunya adalah sifat wujud, artinya Allah itu ada. Malam hari ini kajian kita berbicara dalil. Mana dalilnya Allah bersifat wujud? Mana dalilnya? Dalil itu apa, saudara? Dalil itu secara bahasa artinya alamat, ciri-ciri, tanda-tanda. Kullama wujidal muallim wujidal muallam wala aks. Yang namanya dalil itu adalah manakala didapati ciri maka didapati yang dicirikan. Itulah dalil. Jadi dalil enggak dibalik. Bila mana pencipta ada, pastikan yang diciptakan ada. Enggak. Dengan kita mengetahui yang diciptakan, itu bukti pencipta ada. Tidak dibalik. Bila pencipta ada, yang diciptakan belum tentu ada. Beda antara dalil dan ta'rif dan definisi. Kalau definisi itu dibolak-balik, dia juga. Seperti dalam ilmu nahwu kalam gitu, jurumiyah aja. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam dalam bahasa Arab adalah lafaz yang tersusun, yang memberikan faedah dengan bahasa Arab atau dengan disengaja, tergantung nanti paparannya. Jadi yang namanya kalam kriterianya 4. Ada lafaz murakkab mufid wadha. Bila ada lafaz murakkab mufid wadha, ya kalam. Bila kalam lafaz murakkab mufid wadha. Bila lafaz murakkab mufid wadha, ya kalam. Itu namanya definisi itu dibulak-balik, hasilnya sama. Dalil tidak. Kalau dalil, bila kemudian itu ada madlul, tidak otomatis
Bila ada dalil, itu menunjukkan ada madlul. Bila ada madlul, belum tentu ada dalil, ada ciri. Maka definisi dalil, ma yalzamu min wujudihi wujudul madlul wala yalzamu min adamihi wujudul madlul. Dalil itu adalah satu perkara yang otomatis bila ada dia maka ada yang didalili, tapi tidak otomatis bila dia tidak ada yang didalili tidak ada. Itu dalil. Contohnya bumi langit. Bumi langit ini namanya dalil. Begitu tuh. Dengan adanya bumi langit, otomatis ada yang mencipta bumi langit. Adanya pencipta bumi langit, belum tentu ada bumi langit. Kalau dia mau ciptain ada, kalau dia nggak mau ciptain nggak ada. Ciri-ciri itu begitu. Ciri-ciri itu begitu. Bila ada bendera kuning, ada yang meninggal dunia, namanya bendera kuning itu dalil. Begitu. Enggak dibalik, ada yang meninggal dunia, ada bendera kuning, belum tentu. Kalau enggak masak kan begitu. Kalau enggak dipasang kayak di kampung-kampung, di daerah-daerah kagak ada bendera kuning. Di Jakarta aja yang ada, kagak pakai bendera kuning ada. Mati tetap aja mati juga. Itu namanya dalil. Kenapa harus pakai dalil berbicara sifat wujud ini, saudara? Kenapa kita butuh dalil? Oleh karena biasanya dalam setiap sifat wajib Allah, selalu di dalam ilmu tauhid, selalu ulama-ulama tauhid itu dalam setiap sifat-sifat wajib Allah selalu disertai dalil. Kenapa? Karena semata-mata menyempurnakan ma'rifatullah. Dalil ini untuk supaya makrifat kita sempurna. Kenapa harus sempurna? Karena di antara persyaratan makrifat itu, seperti pada halaman berapa ini ya? Udah kelewat banyak ini. 4. Di antara persyaratan makrifat itu kudu yakin, mantep, tidak ada ragu. Yang muncul keyakinan itu berangkat daripada dalil. Daripada dalil. Jadi enggak boleh kemudian kita begini nih, Allah ada. Mana buktinya? Pokoknya kata enyak juga ama baba Allah ada. Enggak boleh. Itu belum sempurna ma'rifatullahnya. Namanya masih taklid, masih ngikut. Dan kita dibekali oleh Allah namanya akal. Nah, akal ini harus digunakan oleh kita semampu kita untuk bisa menemukan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil itu bahasa gampangnya apa ya? Ciri begitu. Dalil itu ciri begitu. Karena itu adanya makhluk itu ciri adanya Tuhan. Adanya makhluk itu ciri adanya Allah, adanya Tuhan. Jadi oleh karena itu makhluk ini kita jadikan dalil dan argumen oleh kita akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalil ini buat penguat.
Nah, dalil tuh di dalam ilmu tauhid ada dua. Yang pertama dalil akli, dalil menurut logika sehat. Untuk siapa dalil akli ini, saudara? Sasarannya dua. Pertama, non muslim. Kenapa non muslim? Karena kalau pakai langsung Al-Quran kagak percaya sama Quran. Jadi bagaimana mungkin mendalili sesuatu yang dia sendiri enggak percaya? Kenapa enggak pakai hadis? Wong ama Nabi Muhammad enggak percaya, gimana pakai omongan Nabi? Maka digunakanlah sasaran pertama pakai akal. Kalau sampai ada orang bilang gua kagak percaya makal, orang apa namanya? Orang apa? Hah? Gua kagak percaya makal, orang apa namanya? Hah? Iya, ama akal nggak percaya, berarti orang kagak ada akalnya. Begitu. Kalau sama akal nggak percaya berarti kagak ada akalnya. Orang kagak ada akalnya namanya orang. Saya nggak ngomong tuh. Tuh begitu tuh. Ini pakai akal. Itu begitu. Kedua, sasarannya buat muslim yang lemah imannya. Dia harus pakai ditunjang oleh logika-logika baru percaya. Nah, ini namanya dalil akli. Karena Islam itu selaras dengan logika sehat. Kedua, ada dalil Quran dan hadis. Dalil Quran buat siapa sasarannya? Buat muslim yang lemah supaya mantap, yang mantap supaya bulat keyakinannya. Itu dalil nakli, Quran dan hadis. Oleh karena itu dalam ilmu tauhid cara penyusunannya dalil menurut akal dulu, walaupun dalil yang paling kuat menurut Quran dan hadis, karena sasarannya jauh lebih umum. Yang lebih umum dulu dalam kuliah MKDU dulu sebelum MKDK namanya. Itu yang umum dulu. Ini harus masuk. Mana dalilnya bahwa Allah bersifat wujud? Dalil Allah bersifat wujud itu mana? Kalau ada orang nanya begitu, jawabnya wujudu hadhil makhluqat. Dalilnya ada bumi, ada langit. Udah cukup tuh, namanya dalil ijmali, secara global aja dah, nggak usah terperinci panjang lebar. Dalilnya ada bumi, ada langit. Udah cukup, tidak perlu tahu di mana, udah nggak perlu pakai nanya-nanya. Bila ada suara wing wing, itu berarti ada motor lewat dan ada yang naikin. Tuh, kan kedengeran tuh. Kira-kira ada yang naikin nggak? Lah, hantu malam Jumat. Kan nggak mungkin, mesti ada udah cukup. Kayak siang-siang nih, ada cahaya matahari ke rumah kita, nyorot, itu pastikan di luar sana ada matahari. Nggak kemudian mana mataharinya, lu gila. Udah cukup dengan ciri aja yang diciriin ada bumi langit ini udah cukup. Bila kita menemu ada tai ayam, udah bukti bahwa ada ayam. Katanya nggak ada ayam, ya nggak mungkin lah, mesti ada. Masalah kelihatan nggak kelihatan ini nomor dua. Yang pastinya ada ayam. Kayak Masjid Al-Ma'ruf ini ada
Nih Muhammad Ma'ruf dari dulu sudah ada. Kagak mungkin, mesti tukang bangunan dulu. Enggak mungkin ada nongol sendiri, mesti ada tukang bangunan. Begitu, benar enggak? Begitu, enggak mungkin, mesti tukang bangunan dulu baru ada ada bumi, ada langit, mesti ada yang menciptakan. Begitu. Bagaimana menyusun premis-premisnya? Karena dalil menurut logika itu ada ilmunya, harus ada premis minor, premis mayor, konklusi, begitu. Itu dalam ilmu logika itu begitu. Dalam ilmu mantiq, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah. Itu begitu. Itu mesti begitu. Mana dalilnya? Pakai hukum terbalik. Itu paling gampang dalil tuh, pakai hukum terbalik. Ketika kita udah yakin Allah itu ada, mana dalilnya? Dibalik aja, lawanan ada, tidak ada. Andai Allah tuh tidak bersifat wujud, berarti Allah tidak ada. Udah begitu. Kalau Allah tidak ada, enggak bakalan ada bumi, enggak bakalan ada langit. Nah, adanya bumi dan langit menunjukkan Allah bersifat ada. Ada tuh bahasa Arabnya wujud, begitu. Nah, itulah yang kita cari. Kenapa? Karena setiap yang ada di jagat raya ini, apapun unsurnya itu baru. Yang ada di jagat raya ini benda apa aja baru. Begitu, baik benda maupun karakter benda, itu semuanya baru. Yang akhirnya dari barang baru ini ada muncul warna merah, kuning, hitam, hijau, putih, macam-macam. Itu begitu tuh, semuanya kayak begitu. Nah, yang namanya barang baru itu mesti ada yang membuat, membaharukan. Nah, yang membaharukan itu siapa yang membuat? Yang maha luar biasa. Orang kan banyak kagum sama teknologi, ini canggih hebat. Itu begitu, karena tidak mengerti. Kalau orang mengerti nggak bakalan kagum sama teknologi. Apa ini namanya? YouTube, handphone ini. Enggak. Justru yang kagum yang buatnya. Yang kita kagum, ini mau barang buatan. Ini yang buat siapa? Ini handphone si Udin. Ini yang perlu dikagumi si Udinnya. Ada ujungnya, bukan Udinnya lagi. Yang nyiptain si Udin punya akal, bisa buat handphone. Itu yang kita harus kagumi. Dan itu Allah. Begitu. Karena itu kata Sayyidi Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, ulama besar Mesir, wali besar di Tonto makamnya. Tonto, provinsi di Mesir. Tantowi orang kita sebut. Tantowi itu orang Tonto artinya. Itu ketika ditanya, tuh orang barat semuanya udah bisa ke bulan, udah bisa ke Mars, ke planet ini hebat. Mana karya orang Islam? Beliau jawab dengan sederhana, iya saya tahu orang barat udah nyampe bulan, hanya baru nyampe bulan. Pencipta bulan itu sampai ada cahayanya, pantulan dari matahari itu kagak nyampe dia. Kalau kami udah nyampe. Siapa itu yang nyipta bulan? Dia orang barat. Dia baru terjebak kepada makhluk, tidak nyampe kepada penciptanya. Dan itu ternyata bukan barat doang, muslim banyak main ke gunung. Indah sekali ini panorama alam. Baru panorama, pencipta alamnya itu jauh lebih indah kalau dia tahu. Begitu indah sekali ini laut biru. Dia nggak tahu siapa pencipta biru, siapa pencipta laut. Harus nyampe ke sana. Bila kita terpatri dalam hati kita tentang makhluk, tidak nyampe kepada Allah, ini masih di kulit tauhidnya. Harus nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sifat-sifat Allah itu memiliki pancaran cahaya pada kalbu
hati sanubari seorang muslim bukan sekadar tahu, tapi dia kudu yakin dengan keyakinan-keyakinan yang sesungguhnya. Kalau tanpa itu akan menjadi kesulitan, sehingga dalilnya mana adanya Allah sudah cukup. Bumi dan langit ini menjadi dalil, apalagi bukan bumi dan langit doang, segala macam ada. Di pasar Minggu ada pohon duren, sebelahnya pohon cabe, duren manis, cabe pedas. Siapa itu yang membuat kayak begitu tuh? Allah. Allah yang sifatnya wujud. Karena itu id kullu hadisin la buddalahu min muhdis. Karena yang namanya makhluk ini semuanya baru. Yang namanya baru ada yang membaharukan, yang membuat mesti ada. Enggak mungkin ada gelas nih, sampai kopi nih ditaruh di ini nih. Nih kopi datang sini kagak ada yang ngaduk nih. Orang gila. Mesti ada yang buat, yang nyampur begini, nggak mungkin nongol sendiri. Orang gila, mesti ada yang buat. Nah, yang membuat itu mesti ada. Kagak ada yang membuat kopi ini. Oh, berarti jin yang buat. Nggak mungkin. Kalaupun iya jin, paling jin Salimar, kalau enggak jin juga. Begitu. Jadi yang namanya barang baru mesti ada yang menciptakan. Jadi dalil Allah ada mana? Enggak usah nanya-nanya. Banyak dalil Allah ada mah. Banyak. Enggak mungkin ada langit, ada bumi kalau enggak ada pencipta. Enggak mungkin ada masjid kalau enggak ada yang buat. Enggak mungkin ada tai ayam kalau enggak ada ayam. Enggak mungkin ada gelas kalau enggak ada yang buat gelas. Enggak mungkin ada baju kalau enggak ada yang membuat baju. Dan semua yang ada ini bukti dan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat wujud, bersifat ada. Dan itu yang menyebabkan para ulama tauhid menerapkan sifat wujud sebagai paparan pertama daripada sifat-sifat wajibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali, ketika kita sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, ketika ditanya mana buktinya, jawab aja yang paling gampang, bumi, langit. Ini adanya bumi dan langit sebagai bukti dan dalil adanya pencipta bumi langit. Yang mencipta mesti amat sangat luar biasa. Bikin langit tanpa tiang itu luar biasa. Belum lagi benda-benda luar angkasa yang begitu banyak. Ada matahari, ada bulan. Kenapa enggak ada tabrakan? Itu menunjukkan yang mengatur luar biasa. Yang mengatur ada, ya ada begitu. Nah, ada itu bahasa Arabnya namanya wujud. Oleh karena itu, bagi kita bersama dengan dalil akli ini, mantepin oleh kita segala yang kita temukan di jagat raya ini adalah bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bukti. Namun jangan sampai ma'rifat kita kepada Allah daripada wujud ini hanya sebatas tahu wujud, artinya ada, mustahil adam, lawanannya tidak, artinya tidak ada. Bila ini nih yang kita ketahui, maka dalam ilmu tauhid namanya baru sebatas kulit. Kalau kita pengen mengenal Allah, kalau kita pengen mantap berbicara wujudnya Allah, maka
gunakan akal kita. Tengoklah alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak. Tidak masuk akal sehat jika ada seorang manusia umurnya udah 20 tahun, 30, 40 tahun namun belum memahami wujudnya Allah lewat alam ciptaan yang Allah buat. Kita harus paham adanya gelas, adanya piring, adanya meja, itu semua bukti bahwa yang buat ada. Ada itu bahasa Arabnya wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita dari sekian juta makhluknya menjadi manusia, lalu Allah muliakan kita sebagai manusia dengan diberikan akal oleh Allah. Maka jangan sampai akal kita tidak digunakan untuk mengenal yang mencipta kita, sehingga kita bisa faham di alam dunia ini untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini. Kita bakal mengerti hari demi hari untuk apa Allah wujudkan kita di jagat raya ini. Yang tadinya kita ini realnya tidak ada. Kita ini adam sifatnya. Sifat kita ini enggak ada. Jadi begini saudara, badan kita ini kalau diolah, dibagi, dirobek, bakal ketemu unsur ada tulang, daging dan seterusnya. Daging umpamanya, ini diolah-olah partikel terkecil namanya atom. Atom itu partikel kecil, bahasa Arabnya dzarrah. Ternyata atom ini masih juga terurai, namanya proton. Proton itu partikel terkecilnya, partikel yang isinya nol. Proton itu sama dengan nol. Berarti kita ini tersusun dari sekian juta nol. Nol kali sekian juta sama dengan nol. Maka wujud kita sebetulnya tidak ada. Wujuduna ainul ada. Adanya kita ini sebenarnya tidak ada. Cuman adanya kita karena ada yang mengadakan, yang bersifat wujud hakiki, wujud dzati kemarin. Dan kita udah bedah, ada wujud aridi, ada wujud idofi, ada wujud hakiki, sudah kita bedah kemarin. Maka kita ini sebetulnya tidak ada. Makanya zaman dulu yang namanya Syekh Siti Jenar, makamnya di Tuban, di Bejagung namanya, di Tuban itu Jawa Timur. Itu sesidennya ketika ditanya sopo sampean, dia jawab kawulo Gusti. Kalau bahasa kita sopo sampean, saya Tuhan, begitu. Terkesan begitu. Orang kalau sudah dalam tauhidnya, dia tidak pandang dirinya. Yang dipandang di jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipandang adalah Allah. Laksana orang yang tenggelam pada lautan, itu di atasnya air, di bawah air, kanan air, kiri air, depan air, bawah air, di mana-mana air. Itu tandanya orang yang tenggelam. Kalau orang tauhidnya sudah tenggelam pada lautan kemahabesaran Allah, kemana-mana yang dilihat adalah Allah.
Sebab segala macam yang ada di jagat raya manifestasi keterwujudan Allah. Allah berikan kita akal, ini harus digunakan untuk bisa memahami untuk apa Allah hadirkan kita di jagat raya ini. Apakah untuk main-main, ataukah Tuhan mencipta kita untuk makan doang, untuk minum doang, untuk tidur doang? Kita renungi itu. Kalau sebatas untuk makan, minum, tidur, kita renungi lagi. Ada makhluk Allah yang nggak punya akal, namanya sapi. Sapi nggak ada akalnya. Ada akalnya nggak? Nggak ada. Dia makan juga, makan nggak? Makan. Kerja nggak? Kerja. Tidur nggak? Tidur. Makan, tidur, kerja. Bila kita itu programnya, berarti akal yang Tuhan berikan kepada kita tidak berfungsi, nggak ada gunanya. Lah, mau kita disamain sama sapi? Kan kagak mau. Kita kan ngaku bahwa kita makhluk paling berarti lebih mulia dari sapi. Pagi kerja, siang istirahat makan, habis itu kerja lagi, sore pulang ke kandang, tidur, besok begitu. Bila perputaran dan siklus hidup kita hanya untuk begitu, fungsi akal ini kurang. Maka untuk apa Tuhan ciptakan dan hadirkan kita? Ini segala yang di jagat raya ini adalah instrumen untuk kita mengenal Allah. Bila timbul pertanyaan, dari mana kita kenal Tuhan? Jawabannya dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan biar dikenal oleh kita, diciptalah alam raya termasuk kita. Maka kita sadari adanya kita di jagat raya ini adalah wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda kita hanya media dan pelantara saja. Allah mampu mencipta manusia, ada ayah, ada ibu, itulah kita. Allah mampu mencipta manusia, ada ibu tanpa ada ayah, itulah Nabi Isa. Allah mampu mencipta manusia, ada ayah, tidak ada ibu, itulah Siti Hawa. Dia dari Nabi Adam. Begitu. Dan Allah mampu mencipta manusia, enggak ada ayah, enggak ada ibu. Mampu enggak? Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Itulah. Dan itu menunjukkan bukti dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Karena itu, kalau kita sudah faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, hadirkan dalam hati kita wujud kehadiran Allah, supaya hidup kita tenang dan mantap. Jangan sampai ama virus yang kagak kelihatan percaya, ama yang nyipta virus kurang percaya. Gitu. Virus ini kira-kira ciptaan atau pencipta ini? Halo, virus ini ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti ada penciptanya enggak? Ada. Siapa namanya? Allah yang menciptakan dan yang menurunkan wabah penyakit. Ama penyakitnya luar biasa kita mikirin, tapi ama yang nyiptain hilang dari pikiran kita. Ada masalah konslet dalam kita memandang tauhid. Begitu. Supaya kita benar dalam bertauhid. Virus ini nggak kelihatan, tapi percaya sama Allah aja. Di mana gitu? Nah, ini kurang mantap namanya. Maka kita harus percaya segalanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mantap ada Allah, maka kemantapan ini yang dipegang oleh kucing, dipegang oleh ayam. Ayam, saudara, ya Allah,
ijazah nggak punya. Punya nggak ijazah? Kagak ya. Agak punya ijazah. Punya ijazah nggak? Enggak. Punya kontrakan nggak? Hah? Enggak. Punya kantor buat kerja nggak? Enggak. Punya akal nggak? Hah? Ayam? Enggak. Akal nggak punya, ijazah nggak punya, apa aja nggak punya. Tapi saudara, anaknya banyak, ada 8. Anaknya kecil-kecil, ada 8. Anaknya kecil-kecil semua 8. Anak 8 tuh di kita apa banyak? Banyak. Anak kita kan 2, 3, 4 tuh. Enggak banyak. Anak 8 kecil-kecil, kantor enggak punya, kontrakan enggak punya. Mana lakinya dia si boy? Kagak opem. Lakinya nyari babon-babon lain, kagak ngurusin tuh anaknya makan apa kagak, bagaimana ini hidupnya. Lakinya mikirin kagak? Kagak. Tapi mantep, ada Allah, gua bisa gedein bocah-bocah biar kagak ada si boy juga. Maka ayam yang 8 jadi babon-babon juga. Kenapa? Mantep sama wujudnya Allah. Ijazah nggak punya, akal nggak punya, kontrakan nggak ada. Laki itu ada kontrakan, kita ada kerja, kantor ada. Bingung, wah kalah kayaknya ama ayam. Kenapa kita bingung? Ini kan urusan tauhid. Masa ayam aja mantep tauhidnya, kita bingung. Tapi ayam kan nggak ada pakai tapi, nyata. Itu anaknya 8 bisa. Ya Allah, kita mah kadang kita pegawai negeri begitu, SK ada kan bisa disekolahin ya. Ayam mana nggak punya, nyekolahin SK dari mana ayam? Tapi tenang, nggak bingung begitu, nggak bingung. Kenapa? Mantep yakinnya bahwa Allah itu ada dan Allah bertanggung jawab kepada makhluknya. Kalaulah kita punya keyakinan wis di kelas ayam aja, kayaknya tenang-tenang juga hidup ini. Cuman karena kita keyakinannya tidak seperti ayam, apalagi lebih tinggi, bingung begitu. Ini bagaimana ini ya? Itu bagaimana? Nggak usah bagaimana, hidup ayam itu begitu, yang kayak begitu. Ayam mantep, kucing apalagi, mana rezekinya di air. Ayam kan rezekinya di darat, kucing rezekinya di air. Ikan, bener nggak? Hah? Ikan di mana adanya? Air. Pancing nggak punya, joran orang punya. Tahu joran nggak? Neger orang arti, neger. Ya Allah, begitu gitu. Muara Gembong kagak paham, tempat mancing. Ya Allah, kagak ngerti Muara Gembong. Lah kan orang Simbru kan ngerti ya kan. Begitu sampai Muara Tawar ngerti. Begitu Muara Tawar, ya Allah, tahu aja dia Pulau Sembilangan, nyampe juga dia. Tapi kucing kagak, rezekinya di air. Kalau pakai akal, gimana gua cara ngambilnya? Ya pancing nggak punya, ini nggak punya, cuman paham ada Allah. Kemantapan tauhid itu udah cukup menjadi guru tuh kucing. Hormatlah sama kucing, dia guru. Kita bisa temukan Tuhan, kucing aja mantap. Begitulah Mu'alim Syafi'i Adzami kala itu nasihatin saya, jangan kalah sama kucing. Iya benar juga kata kita. Jadi benar dah, kita kudu mantap tauhid. Ini bagaimana ya, kayaknya banyak daerah yang merah-merah. Iya terserah masalah merah, kan ada yang merahin. Kalau merah ya, kalau biru kan ada yang biruin. Kita jangan jauh-jauh dari Allah. Dan tujuan ngaji tauhid agar supaya mantap keyakinan kita
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai akal ada tapi kita tidak digunakan. Sayang sekali. Maka logika-logika yang ada untuk memperkuat makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kita harus mantap. Bila ayam saja mantap tauhidnya, kita jauh kudu lebih mantap tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus jauh lebih tegar di dalam menjalani hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan apa yang kita temukan di jagat raya sebagai media penghantar kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah itu ada, dan ada bahasa Arabnya wujud, wal muhdis la yakunu illa mawjudan fallahu mawjudun. Maka Allah itu ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, juga tasbitul iman, taqwiyatul yaqin, keteguhan iman dan kemantapan keyakinan, sehingga tauhid kita lurus, tauhid kita benar, mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan.